Assalamualaikum, sahabat Anbe Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang to be. Apakah itu to be? Bagaimana cara menggunakan to be? Untuk lebih jelasnya, mari kita learning and watching this video. Pengertian to be. Dalam bahasa Inggris, to be dapat memiliki berbagai arti. Umumnya, dalam kalimat, to be diartikan sebagai adalah, atau yaitu. Namun terkadang, to be tidak memiliki makna sama sekali. Kata to be, dalam bahasa Inggris ini, memiliki berbagai macam jenis, mulai dari is, am, are, was, were, been, dan being. Tambahan, is, am, are digunakan dalam bentuk present atau sekarang, sedangkan was, were, digunakan dalam bentuk past atau lampau. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas di video selanjutnya. Dalam bahasa Inggris, to be itu mempunyai fungsi yang cukup penting dalam penggunaannya, yaitu sebagai kata penghubung antara subjek dengan predikat. Predikatnya bisa berupa kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan kata kerja. Mungkin kita sudah sangat mengenal dalam bahasa Indonesia istilah-istilah SPOK, bukan? Di dalam bahasa Inggris juga sama, ada istilah subjek, verb, objek, dan adverb. Atau disingkat dengan SVO, ADV. Untuk subjek itu sendiri bisa berupa I, you, we, he, she, he, dan it. I selalu berpasangan dengan am. You, we, he berpasangan dengan are. Sedangkan she, he, it berpasangan dengan is. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut kami berikan tabel untuk penggunaan to be. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah I, atau saya. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, are ini bisa digunakan untuk dua macam sudut pandang, di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua, dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasa mengenal subjek sebagai kata you atau kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita biasa mengenal subjek sebagai kata we atau kita dan they atau mereka. Contoh, you are. We are. They are. Dalam bahasa Inggris, is ini biasa digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa, dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal seperti, misalnya he atau dia laki-laki, she atau dia perempuan. Dan it bisa berupa kata benda atau binatang. Untuk fungsi to be dalam bahasa Inggris, yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek plus to be plus adjektif. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat. Seperti berikut. Contoh, saya sedih. Saya sedih kalau ditranslate menjadi I sad. Kenapa I sad masih kurang tepat? Karena tidak sesuai dengan formula atau rumus yang ada, yaitu kurang anggota to be berupa am. Kita coba masukkan rumus yang di atas, berhubung subjeknya I atau saya, otomatis to be-nya berupa am. Dan kata sifatnya berupa sad. Jadi kalimat yang tepat adalah I am sad.
Dan am di sini tidak bermakna adalah atau yaitu. Catatan. Adjektif biasa disingkat dengan adj. Formula yang digunakan adalah subjek plus to be, is, am, are plus adjektif. Ada 3 kata sifat berupa handsome, beautiful dan diligent. Dari contoh 1, 2, 3. To be-nya tidak bermakna semua. Untuk fungsi to be dalam bahasa Inggris, yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Subjek plus to be plus noun. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. Kami adalah orang Indonesia. Kalau kita rincikan, subjeknya yaitu kami, atau we. Sedangkan orang Indonesia, berupa kata benda yaitu Indonesian. Jadi to be-nya, yaitu are. Dikarenakan subjeknya we. Jadi kalimat yang tepat adalah we are Indonesian. Catatan. Noun biasa disingkat dengan N, formula yang digunakan sebagai berikut. Subjek plus to be, is, am, are, plus noun. Tambahan, a atau an termasuk artikel di dalam bahasa Inggris. Untuk pembahasan artikel, kita akan bahas di video selanjutnya. Fungsi to be, dalam bahasa Inggris, yang penggunaannya sebagai kata penghubung, antara subjek dengan kata keterangan, biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut. Subjek plus to be, is, am, are, plus adverb. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat, seperti berikut. Mereka berada di kantor. Untuk subjeknya yaitu they. Kita tahu kalau they ketemu anggota to be pasti jawabannya adalah are. Sedangkan kata keterangan yang dipakai adalah kata keterangan tempat. Di kantor atau at the office. So they are at the office. Catatan. Adverb biasa disingkat dengan adv. Untuk penggunaan kata keterangan, di dalam to be, biasanya yang dipakai yaitu kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Untuk fungsi to be, dalam bahasa Inggris, yang penggunaannya sebagai kata penghubung kata kerja, yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut. Subjek plus to be, is, am, are, plus verb.
plus ing. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, seperti berikut. Untuk contoh, mereka sedang tidur. Kita tahu kata kerja itu ada yang membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang membutuhkan objek disebut transitif, dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut intransitif. Mereka sedang tidur. Tidur itu sendiri tidak butuh objek. Subjeknya they. Sedangkan to be-nya pasti are, sesuai dengan subjeknya. Sedangkan kata kerjanya tidur itu, sleep ditambah ing jadi sleeping. Catatan. Verb disingkat jadi V. Anggota to be, is, am, are. Apabila ketemu kata kerja, dapat diartikan sedang. Untuk ketiga contohnya, kami gunakan kata kerja yang membutuhkan objek atau transitif. Untuk kata kerja yang diawali oleh anggota to be, maka wajib kata kerja tersebut ditambah akhiran ing atau verb plus ing. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Anbe Channel. Terima kasih.